Lantas apa informasi terbaru dari Mahkamah Konstitusi pemirsa? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, ada Zinedine Duhan dari MK. Silakan Duhan dengan laporan Anda. Ya, Tisa, Vita, dan juga pemirsa, saat ini sidang uji materi undang-undang pemilihan kepala daerah ini masih terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tepatnya di ruang sidang yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Jakarta Pusat, yang mana juga memang ini sudah menghasilkan beberapa putusan, salah satunya mengenai perubahan ambang batas untuk mengusung calon kepala daerah, yang mana sebelumnya ini berpatokan dengan jumlah kursi yang berada di DPRD, yaitu sebesar 20% atau suara sah sebanyak 25%. Namun pada hari ini Mahkamah Konstitusi menyatakan adanya standar baru atau ambang batas yang baru, yang mana ambang batas ini disesuaikan nantinya dengan jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di daerahnya masing-masing, yang mana semakin besar atau semakin banyak DPT, maka semakin sedikit perolehan suara sah yang dibutuhkan oleh suatu partai untuk mengusung seorang kepala daerah, dan ini juga memungkinkan untuk partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerahnya, seperti itu. Nah, itu juga jika dapat tadi kami kabarkan kepada Anda, ini untuk DPT sampai dengan 2 juta ini memerlukan minimal 10% suara sah, lalu di range 2 juta hingga 6 juta memerlukan 8,5% suara sah, lalu di 6 juta sampai 12 juta DPT ini membutuhkan suara 7,5% suara sah, dan juga untuk di atas 12 juta suara DPT ini memerlukan 6,5 suara sah. Artinya untuk di Jakarta sendiri ini untuk bagi partai politik ini yang ingin mengusung seorang kepala daerah ini hanya membutuhkan 7,5% suara sah, yang artinya juga memang beberapa partai ini masih memungkinkan untuk mengajukan atau mengusung satu pasang untuk maju ke Pilkada Jakarta 2024, begitupun juga dengan daerah lainnya. Nah, selain dari ambang batas Pilkada juga ditentukan juga ini tadi untuk batas usia calon kepala daerah, yang mana memang tadi sempat ada tuntutan untuk menambahkan dalam suatu pasal ditambahkan bahwa nantinya kepala daerah ini harus berusia 30 tahun pada saat pencalonan, namun Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan tersebut, di mana pandangan dari Mahkamah Konstitusi pasal tersebut tidak perlu diubah, dikarenakan juga menurut Mahkamah Konstitusi ini pasal tersebut secara sistematis memang batas usia 30 tahun ini harus diselesaikan pada proses persyaratan atau sebelum pencalonan, di mana juga ini berbanding terbalik dengan apa yang sebelumnya disebutkan oleh Mahkamah Agung maupun yang berada di PKPU, yang mana batas 30 tahun ini nantinya harus dihitung atau tercatat pada saat pelantikan, yang mana bisa berusia 30 tahun di 2025, namun menurut Mahkamah Konstitusi ini harus mencapai umur 30 tahun sebelum pencalonan atau saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya persidangan dan bagaimana nanti lebih jelasnya atau lebih rincinya mengenai proses penghitungan umur dan juga beberapa putusan MK lainnya yang ditetapkan pada hari ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Tisa, Vita. Terima kasih Zinedine Duhan melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta.